Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabnya halaman 6. Bacaannya wa min syurutil wali aidan. Halaman 6. Bacaannya wa min syurutil wali aidan. 4 baris dari atas. Bacaannya wa min syurutil wali aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syurutil wali. أيضا كونه مختارا وعدم اختلال وعدم اختلال نظره بهرم أو خبل وعدم الإحرام بحج أو عمرة فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله وإن كان الوكيل غير محرم ولا تنتقل بالإحرام الولاية إلى الأبعد بل تنتقل إلى الحاكم أو نائبه وإنما ينقلها للأبعد موانع الولاية المنزومة في قول ابن العباد
sawalibil wilayati kufrun wa fisqun wasiba ligaya rikun jununun mutbiqun awil khabalu wa akhrasu jawabuhu qad iktafal dhu athin naziruhu mubarsamu wa ablahun la yahtadi wa abkamu fahadihi ashru suwarin tantaqilu fiha alwilayatu lil'abadi al-ula idha kana al-qaribu kafiran al-thaniyatu idha kana fasiqan na'am ikhtara an-Nawawi wa ghayruhu baqa'a wilayatihi in kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dhalikal waliyu min anwa'il fisqi aw akthara al-thalithatu idha kana al-qaribu sabiyan ay ghayra balighin ar-rabi'atu idha kana raqiqan al-khamisatu idha kana majnunan jununan mudbiqan falau qasura zamanul jununi kayaumin fi sanatin untuzirat ifaqatuhu fa in taqatta'a jununuhu zawwaja zamanal ifaqati wa qama al-hakimu anhu zamanal jununi as-sadisatu idza kana al-qaribu da khabalin wal khabalu bi iskanil ba'i wa fathiha huwa fasadun fil aqli sawa'un kana asliyan am 'aridan as-sabi'atu idza kana al-qaribu akhrasa laysat lahu isyaratun mufhimatun wala kitabatun fa in kanat lahu isyaratun
مفهمة أو كتابة فلا تنتقل عنه الولاية بل يوكل غيره بالإشارة أو الكتابة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شروط الولي أيضا, dan di antara syarat-syarat wali pula, kaunuhu mukhtaran, wali tersebut harus yang tidak dipaksa. Terus bagaimana kasusnya kalau seandainya ada wali yang dipaksa? Fala yasihhu tazwijul mukrahi bighairi haqqin, tidak sah seorang wali menikahkan dengan dalam keadaan terpaksa, nggak sah. Jadi karena syarat wali yang berikutnya pula adalah kaunuhu mukhtaran, seorang wali harus mukhtaran, tidak boleh dipaksa. Jadi kasusnya kalau seandainya ada seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dalam keadaan dipaksa, maka hukumnya tidak sah pernikahan tersebut. Jadi syarat wali yang sekarang akan dibahas adalah bahwa wali tersebut kaunuhu mukhtaran, walinya harus dalam keadaan mukhtaran. Mukhtaran artinya tidak terpaksa. Bagaimana kasusnya kalau seandainya ada seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dalam keadaan terpaksa? Maka disebutkan oleh pengarang fala yasihhu tazwijul mukrahi bighairi haqqin, maka tidak sah seorang wali menikahkan seorang perempuan dalam keadaan dipaksanya tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran. Jadi syarat wali yang sekarang adalah kaunuhu mukhtaran, wali tersebut tidak boleh diapakan? Tidak boleh dipaksa. Jadi kasusnya kalau seandainya ada seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dalam keadaan dipaksa, maka hukum pernikahannya dihukumkan apa? Tidak sah tuh. Tidak sah dihukumkan pernikahannya apabila ada seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dalam keadaan dipaksa. Kenapa demikian? Karena di antara syarat wali itu adalah kaunuhu mukhtaran, wali tersebut tidak boleh dipaksa. Kemudian yang berikutnya, syarat wali wa adamu ikhtilali nazarihi biharamin aw khabalin. Syarat wali yang berikutnya adalah wali tersebut tidak boleh rusak penalarannya. Tidak boleh rusak penalarannya. Wali tersebut tidak boleh rusak penalarannya. Dengan sebab apa tuh? Rusak penalarannya. Biharamin, dengan sebab sudah tua. Au khabalin, boleh baca khablin, boleh baca khabalin nih. Yang seperti ini dibaca dua. Boleh dibaca adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin, baknya dibaca fathah, atau diperbolehkan baknya dibaca sukun. Wa adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khablin, boleh dua bacaan. Jadi boleh dibaca wa adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin, baknya dibaca fathah, atau boleh bacaan yang kedua wa adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khablin tuh. Jadi khabal atau khablin itu dua-duanya sama maknanya. Maknanya adalah fasadun fil aqli, akalnya rusak. Jadi syarat wali yang kedua adalah wa adamu ikhtilali nazarihi biharamin, tidak boleh rusak penalarannya biharamin, dengan sebab tua, tidak diperbolehkan.
wali sampai ada rusak penalarannya. Bahasa kita apa sekarang? Pikun. Udah rusak penalarannya dengan sebab tua, maka wali tersebut dihukumkan tidak sah. Atau yang kedua adalah au khabalin au khablin. Boleh baca au khabalin, boleh baca au khablin. Atau wali tersebut tidak diperbolehkan rusak penalarannya dengan sebab khabal atau khablin, dengan sebab rusak akalnya. Tidak diperbolehkan. Asalnya dulu normal, kemudian karena misalnya kecelakaan atau karena sakit, rusak akalnya. Baik rusak akalnya dengan rusak yang memang asli, memang dasarnya pas lahir sudah rusak akalnya, atau sebelum lahir, pas lahir ini orang terlahir dalam keadaan normal, kemudian ada kecelakaan, ada sakit sehingga orang tersebut rusak akalnya. Ini pun sama disebut dengan khabalin atau khablin. Jadi orang yang memang rusak akalnya dengan sebab khablin atau khabalin, sebab rusak akalnya, maka dihukumkan tidak sah untuk menjadi wali. Jadi syarat wali yang kedua adalah bahwasanya wali tersebut tidak boleh rusak penalarannya. Rusak dengan sebab apa? Sebab dengan rusak dengan sebab tua. Yang kedua dengan sebab khabalin. Khabal atau khablin maknanya fasadun fil aqli, rusak akalnya. Baik rusak akalnya adalah asli, memang pas lahir sudah rusak akalnya, atau pas lahir normal seperti orang biasa, namun berjalan seiring waktu terjadi kecelakaan misalnya, atau sakit ini orang sehingga rusak akalnya, ini pun sama disebut dengan khabalin atau khablin. Maka orang yang tersebut tidak sah apabila menjadi apa? Menjadi seorang wali. Jadi seorang wali syarat yang tadi, yang pertama disebutkan kaunuhu mukhtaran. Seorang wali kaunuhu mukhtaran, tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Apabila ada seorang wali yang dipaksa atau terpaksa untuk menikahkan seorang perempuan, dipaksa untuk menikahkan seorang perempuan, maka dihukumkan pernikahannya tidak sah. Yang kedua, seorang wali itu syarat yang kedua wa adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin. Tidak boleh rusak penalarannya dengan sebab tua atau dengan sebab rusak pada akalnya. Tadi contohnya tuh, lahir sudah rusak akalnya, nggak boleh. Kalau udah besar, dia laki-laki, tidak boleh menjadi seorang wali. Atau lahirnya normal, seiring waktu berjalan rusak akal dengan sebab sakit atau dengan sebab kecelakaan, maka orang yang demikian tidak boleh untuk menjadi seorang wali. Kenapa demikian? Karena syarat wali itu adalah adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin. Tidak boleh rusak penalarannya dengan sebab tua atau dengan sebab rusak pada akalnya. Jelas ya? Jadi yang pertama, wali kaunuhu mukhtaran. Seorang wali tidak diperbolehkan apa? Dipaksa. Jadi kasusnya kalau seandainya ada seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dalam keadaan dipaksa, maka pernikahan dihukumkan tidak sah. Yang kedua, syarat wali itu adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin. Tidak boleh rusak penalarannya dengan sebab tua atau dengan sebab rusak pada akalnya. Rusak pada akal tadi contohnya, ada orang pas lahir langsung rusak akalnya, udah nggak normal lagi. Orang yang demikian pas dia sudah menginjak balik, sudah menginjak akil balik, maka tidak boleh untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Atau ada orang yang lahirnya normal, kemudian seiring berjalan waktu ini orang terkena musibah, kecelakaan, atau dia sakit sehingga rusak akalnya, pun orang yang demikian tidak sah untuk menjadi seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan. Jelas ya? Kemudian syarat wali yang ketiga, yang berikutnya adalah wa adamul ihrami bihajjin au umratin. Seorang wali tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan. Seorang wali tidak boleh adamul ihrami, tidak boleh dalam keadaan ihram. Baik ihramnya ihram haji atau ihramnya ihram umrah, tidak diperbolehkan. Ada seorang wali yang dalam keadaan ihram, baik ihramnya ihram haji atau ihramnya ihram umrah, tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan.
Karena syarat wali itu adamul ihrami bihajjin au umratin. Seorang wali tidak diperbolehkan dalam keadaan ihram, baik ihramnya ihram haji atau ihramnya ihram umrah. Bagaimana kasusnya kalau seandainya ada seorang wali yang dalam keadaan ihram atau dia mewakilkan kepada orang lain, sekalipun wakilnya tidak dalam keadaan ihram untuk menikahkan seorang perempuan, maka Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, maka dihukumkan fala yasihhu tazwijul muhrimi wala wakilihi wa in kana al wakilu ghaira muhrimin. Maka tidak sah seorang wali yang dalam keadaan ihram atau wakilnya dari seorang wali yang dalam keadaan ihram untuk menikahkan seorang perempuan. Ada seorang wali ini dia dalam keadaan ihram, baik ihramnya ihram haji atau ihramnya ihram umrah, atau ini seorang wali mewakilkan kepada wakilnya satu orang, kemudian wakilnya ini menikahkan seorang perempuan tadi. Bagaimana hukumnya? Maka kedua kasus tersebut dihukumkan tidak sah pernikahannya. Kenapa demikian? Syarat daripada wali itu adalah adamul ihrami bihajjin au umratin. Tidak boleh seorang wali dalam keadaan ihram haji atau dalam keadaan ihram umrah. Jelas ya? Jadi tadi yang pertama, wali itu kaunuhu mukhtaran. Wali itu tidak diperbolehkan dipaksa untuk menikahkan seorang perempuan. Kasusnya apabila seorang wali menikahkan seorang perempuan dipaksa, maka pernikahan dihukumkan tidak sah. Yang kedua, syarat daripada wali adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin. Tidak boleh rusak penalarannya dengan sebab tua atau dengan sebab apa tadi? Rusak akalnya. Rusak akalnya baik yang asli, pas dia lahir langsung rusak akalnya. Kalau sudah besar menjadi orang yang baligh, tidak diperbolehkan orang tersebut untuk menikahkan seorang perempuan. Atau asalnya normal, kemudian terkena musibah, terkena kecelakaan, atau dia sakit sehingga rusak akalnya, pun orang yang demikian tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan. Karena syarat wali yang kedua tadi adalah adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin. Tidak boleh rusak penalarannya dengan sebab tua atau dengan sebab rusak pada akalnya. Kemudian syarat wali yang tadi adalah adamul ihrami bihajjin au umratin. Wali tersebut tidak diperbolehkan dalam keadaan ihram, baik ihramnya ihram haji atau ihramnya ihram apa? Ihram umrah. Sudah niat nawaitul ahramtu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Atau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Aku niat haji dan ihram haji. Atau umrah dia, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Aku niat umrah dan ihram umrah. Kalau seorang wali sudah niat demikian, berarti sudah dalam pelaksanaan ihram haji atau ihram umrah. Seorang wali yang dalam keadaan demikian, ihram haji atau umrah, tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan yang dia merupakan walinya. Atau ini wali dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah, kemudian mewakilkan kepada siapa? Kepada orang lain. Orang lain yang mewakilkan ini menikahkan, maka pun sama, pernikahannya dihukumkan tidak sah. Sekalipun yang diwakilkan ini adalah orang yang dalam keadaan tidak ihram. Jadi syarat wali yang ketiga, tidak boleh dalam keadaan apa? Ihram haji atau ihram umrah. Kan tadi seorang wali yang dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah tidak sah menikahkan seorang perempuan atau wakilnya. Kemudian sekarang kewaliannya berpindah kepada siapa? Sementara adik perempuannya misalnya, atau kakak perempuannya misalnya, atau anak perempuannya misalnya, atau cucu perempuannya misalnya ingin nikah, sementara walinya dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Nah sekarang kewaliannya berpindah kepada siapa? Maka Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan,
wala tantaqilu bil ihrami al-wilayatu ilal abadi. Tidak berpindah kewalian dengan sebab ihram kepada wali yang lebih jauh. Nggak boleh tuh. Misalnya bapaknya lagi ihram, digantiin misalnya dengan pamannya, nggak boleh. Jadi orang yang sedang ihram, kewaliannya tidak berpindah kepada wali yang jauh. Yang kemarin tuh urutan wali. Misalnya bapaknya ihram, kemudian ada pamannya kan jauh itu, maka tidak diperbolehkan si paman untuk menjadi wali perempuan tadi. Kemudian berpindahnya kepada siapa? Bal tantaqilu ilal hakimi aw naibihi, akan tetapi berpindah kewaliannya kepada wali hakim atau wakil dari wali hakim. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang dalam keadaan ihram haji atau dalam keadaan ihram umrah, tadi wali tersebut tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan, atau tidak diperbolehkan juga untuk mewakilkan kewaliannya kepada orang lain ini sekalipun tidak dalam keadaan ihram, dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, tetapi berpindah kepada wali hakim atau wakil dari wali hakim. Jadi seorang wali apakah sah untuk menikahkan seorang perempuan dalam keadaan ihram haji atau umrah? Dihukumkan tidak sah. Kemudian bagaimana perwaliannya? Berpindah kepada siapa? Apakah berpindah kepada wali yang lebih jauh? Tidak diperbolehkan untuk berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Kemudian berpindah kepada siapa? Berpindahnya kepada wali siapa? Wali hakim atau wakil daripada wali hakim. Jelas ya? Tadi yang pertama, wali itu kaunuhu mukhtaran. Wali tidak diperbolehkan dalam keadaan dipaksa. Kalau seandainya ada seorang wali yang dipaksa, maka dihukumkan pernikahannya tidak sah. Yang kedua, wali itu adalah adamu ikhtilali nazarihi biharamin au khabalin. Tidak diperbolehkan rusak penalarannya dengan sebab apa? Atau dengan sebab hilang akal atau rusak akalnya. Rusak akal dengan sebab apa? Pertama, ada rusak akal yang memang asli, pas lahir sudah rusak akalnya, atau pas lahir normal, kemudian seiring jalan waktu ada kecelakaan misalnya, atau dia sakit sehingga rusak akalnya, pun sama wali yang demikian tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan. Yang ketiga, seorang wali tidak diperbolehkan dalam keadaan apa? Ihram haji atau ihram umrah. Kemudian bagaimana perwaliannya? Apakah berpindah kepada wali yang lebih jauh? Tidak berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Terus pindahnya kepada siapa? Kepada wali hakim atau wakil daripada wali hakim. Jelas ya? Itu tambahan yang kemarin tuh. Yang kemarin wali itu harus seorang muslim. Kalau seandainya dalam mempelai perempuannya seorang muslimah, wali harus baligh, wali harus berakal, wali harus merdeka, wali harus tidak boleh bodoh, wali harus yang adil, tidak boleh fasik. Tambahannya sekarang itu tadi. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan wa innama yanquluha lil abadi. Nah sekarang bagaimana? Kewalian yang pindah kepada wali yang lebih jauh, ini bagaimana dalam hukum agama? Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan wa innama yanquluha lil abadi mawani'ul wilayatil manzumatu fi qawli ibn al-imadi. Hanya saja berpindah kewalian kepada wali yang jauh, beberapa hal yang mencegah kewalian yang disusun pada ucapan Al-Imam Ibn al-Imad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan wa asyratu sawalibil wilayah kufrun wa fiskun wassiba lighayah riqun jununun mutbiqun awil khabal wa akhrasun jawabuhu qad iqtafal du adhin naziruhu mubarsamu wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan
fahadihi asyru suwarin tantaqilu fihal wilayatu lil ab'adi. Maka ini merupakan 10 bentuk kasus yang berpindah kewalian kepada wali yang lebih jauh. Kalau tadi seorang wali lagi ihram haji, lagi ihram umrah, tidak berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh, tetapi berpindah kewaliannya kepada wali hakim atau kewakil daripada wali hakim. Nah sekarang bagaimana? Kasusnya kalau seandainya ada wali yang memang tidak berhak untuk menjadi wali, ini ada 10 mani, 10 penghalang yang merupakan kasus-kasus yang berpindah kewalian kepada wali yang lebih jauh. Maka yang pertama, al-ula idza kana al-qaribu kafiran, apabila kerabatnya adalah kerabat yang kafir. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang kafir, misalnya saudara laki-laki yang sekandungnya kafir, maka berpindah kewalian kepada siapa? Kemarin tuh saudara laki-laki yang sekandung, misalnya dia kafir, maka berpindah kewalian kepada siapa? Saudara laki-laki yang sebapak itu. Kenapa demikian? Karena kerabatnya yang dekat, yaitu saudara laki-laki yang sekandungnya dalam keadaan kafir. Dia tidak boleh untuk menikahkan seorang muslimah, maka berpindah kewaliannya kepada al-waliyul abad, wali yang lebih jauh. Tadi saudara laki-laki apa? Yang sebapak. Yang kedua, ats-tsaniyatu idza kana fasiqan. Yang kedua, apabila walinya dalam keadaan fasik. Kemarin fasik, al-fasik al-khariju an ta'atillah. Fasik adalah seorang yang keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan fasik. Ada orang yang memang fasik, walinya fasik, maka pernikahan dihukumkan tidak sah dengan wali yang fasik tadi. Maka bagaimana kasusnya kalau seandainya ada seorang perempuan yang ingin nikah, sementara walinya wali fasik, maka berpindah kewaliannya kepada wali siapa? Yang lebih jauh daripada wali tersebut. Jangan dilupain yang kemarin tuh, yang urutan wali-wali tuh, jangan lupain tuh. Dari bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki, kemudian ponakan laki-laki. Nah, jangan lupain tuh, itu merupakan urutan-urutan dari wali-wali yang ada. Jadi kalau seandainya yang dekatnya kafir misalnya, maka berpindah kewalian kepada wali yang apa? Yang lebih jauh. Atau yang kedua, walinya wali yang apa? Yang fasik. Walinya misalnya pakai gelang emas, atau walinya misalnya pakai cincin emas. Kan laki-laki nggak boleh, haram hukumnya. Wali yang fasik dihukumkan tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Jadi berpindah kewaliannya kepada siapa? Kepada wali yang lebih jauh. Naam, akan tetapi ikhtaran Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi in kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dhalikal waliyu min anwa'il fisqi au akthara. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala wa rahimahu dan beliau dan ulama-ulama yang lainnya memilih masih adanya kewalian dari wali yang fasik apabila syaratnya berpindah kewalian kepada wali hakim, sementara wali hakim tersebut sama dengan wali yang fasik mengerjakan berbagai macam kefasikan atau lebih bahkan. Jadi kalau seandainya ada wali yang fasik, kemudian ada seorang hakim, hakimnya hakim yang fasik juga, maka Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dan ulama-ulama yang lain radhiyallahu ta'ala anhum bahwasanya beliau berpendapat tetap kewaliannya kepada wali yang fasik tadi. Artinya apa? Masih ada pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi bahwasanya wali yang fasik masih sah untuk menikahkan seorang perempuan. Tetapi lebih bagusnya jangan apa? Jangan yang fasik. Makanya suka ada istighfar tuh, suka ada syahadat sebelum nikah. Si wali dituntun tuh, suruh istighfar dulu, syahadat dulu, istighfar karena meninggalkan sholat,
istighfar karena meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian syahadat dulu. Demikian tuh, karena dikhawatirkan walinya pernah berbuat apa? Pernah berbuat fasik. Jadi sekalipun ada pendapat yang demikian, akan lebih bagusnya wali jangan yang apa? Jangan yang fasik. Jadi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya seorang wali itu tidak diperbolehkan wali yang fasik. Sekalipun ada pendapat dari ulama yang lainnya tadi, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau mengatakan bahwasanya sah kewalian dari seorang wali yang fasik. Misalnya walinya pakai apa? Pakai gelang emas. Kan nggak diperbolehkan. Pakai gelang boleh nggak? Nggak boleh. Bagi emas. Pakai gelang nggak boleh laki-laki. Apalagi pakai gelang emas. Ini walinya sudah wali fasik. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya memang masih ada wali yang apa? Yang tidak fasik, maka yang dipilih yang apa? Yang tidak fasik. Tetapi kalau seandainya pun wali yang fasik tadi yang menikahkan perempuan tadi, maka masih ada pendapat ulama yang menghukumkan apa? Yang menghukumkan sah pernikahan tersebut. Tapi lebih bagusnya apa? Lebih bagusnya cari wali yang apa? Yang tidak fasik. Jadi kalau pada masalah wali yang fasik, khilafiyah antar ulama. Khilafiyah antar ulama, terjadi perselisihan antar ulama. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan, sebagian lagi ada yang tidak memperbolehkan. Sebagian ada mengatakan sah, sebagian ada mengatakan tidak sah. Jadi fleksibel pada masalah wali, pada wali yang fasik dan wali yang tidak fasik. Tetapi lebih bagusnya pilih wali yang apa? Wali yang tidak fasik. Jelas ya? Jadi yang pertama, kalau seandainya seorang walinya kafir, maka berpindah kewalian kepada wali yang lebih jauh. Yang kedua, apabila walinya wali yang fasik, maka berpindah kewalian kepada wali yang apa? Wali yang lebih jauh. Yang ketiga, as-salisatu, yang merupakan pencegah penghalang daripada wali dan harus berpindah kepada wali yang lebih jauh adalah idza kanal qaribu sabiyan ay ghaira baligin. Apabila walinya wali yang masih kecil, belum baligh. Ada walinya masih anak-anak. Misalnya ada saudara laki-laki yang sebapak tapi masih anak-anak, maka berpindah kewalian kepada siapa? Sudahnya Pada siapa itu? ke saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak masih anak-anak, maka berpindah kewalian kepada siapa? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Tuh demikian. Kenapa demikian? Karena wali yang masih kecil dihukumkan tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan, dan dia merupakan mani, merupakan penghalang. Seseorang tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan apabila dalam keadaan masih kecil. Jadi wali yang masih kecil, kekecilannya ini, kekanak-kanakannya ini masih merupakan mani, disebut dengan mani, penghalang sahnya pernikahan. Jadi apabila ada seorang wali yang masih kecil, maka berpindah kewaliannya kepada wali yang apa? Wali yang lebih jauh. Ar-rabi'atu, yang keempat, idza kana raqiqan, apabila walinya wali seorang budak. Idza kana raqiqan, apabila walinya seorang budak. Jadi kalau walinya seorang budak dihukumkan tidak sah pernikahannya, maka harus berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Misalnya walinya saudara, misalnya walinya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Tapi ini keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak adalah seorang budak, maka berpindah kewalian kepada siapa? Paman yang sekandung. Paman yang sekandung. Al-ammu syaqiq, berpindah kepada paman yang sekandung. Tuh. Jadi kalau seandainya ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, dia masih kecil, berarti nggak sah apabila untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali, maka berpindah kewaliannya kepada siapa? Kepada paman yang sekandung. Itu demikian. Karena kekecilannya, kekanak-kanakannya, dia belum masuk usia balik, merupakan mani, merupakan penghalang, pencegah seseorang tidak sah untuk menjadi seorang wali. Jadi yang termasuk mani, penghalang seseorang
menjadi seorang wali dan harus berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Pertama tadi apa? Kalau seandainya wali tersebut kafir. Yang kedua, kalau wali tersebut fasik. Yang ketiga, Masih kecil. masih dalam keadaan masih kecil. Yang keempat, Walinya seorang budak. walinya seorang budak. Jelas ya? Al-khamisatu yang kelima, yang termasuk mani, termasuk penghalang daripada wali untuk menikahkan seorang perempuan dan mesti berpindah kepada wali yang lebih jauh, idza kana majnunan jununan mutbiqan, apabila walinya adalah gila. Gilanya kadang gila, kadang tidak gila. Ini yang disebut dengan jununan mutbiqan. Gilanya gila yang terus menerus, maaf. Gilanya gila yang terus menerus. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang gila, gilanya terus menerus, maka tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang wali. Jadi bukan gila yang nanti gila nanti, enggak, tidak. Gilanya gila yang mutbiqan, bukan mutaqatti'an, tapi mutbiqan, terus menerus gila, tidak kunjung sembuh-sembuh. Maka wali yang demikian tidak sah untuk menjadi wali dan berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada wali yang gilanya anggot-anggotan? Nanti gila, nanti sembuh. Ini yang disebut dengan jununan mutaqatti'an. Jadi ada jununan mutbiqan, ada yang gila terus, gila permanen. Ada wali yang apa? Yang memang gilanya gila mutaqatti'an. Nanti gila, nanti sembuh. Ini bagaimana kasusnya kalau demikian? Maka Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, falau qasura zamanul jununi kayaumin fi sanatin untuzirat ifaqatuhu. Kalau seandainya sebentar zaman daripada gilanya, misalnya seharinya sembuh, setahun sehari sembuh. Ini bagaimana? Untuzirat ifaqatuhu, ditunggu, dinanti kesembuhannya. Jadi kalau seandainya ada wali yang demikian kasusnya, gilanya nggak permanen, masih diharapkan kesembuhannya, maka pada waktu dia sembuh, dia sah untuk menjadi apa? Wali. Menjadi wali. Ditunggu kesembuhannya wali yang memang gilanya yang demikian. Kalau yang mutbiqan tidak sah untuk menjadi wali. Kenapa demikian? Gilanya terus menerus permanen dia itu, tidak sah untuk menjadi wali. Yang sah untuk menjadi wali apabila gilanya gila yang jununan mutaqatti'an, gilanya nanti gila, nanti sembuh. Yang orang demikian, maka pada waktu sembuhnya sah untuk menjadi wali. Fa in taqatta'a jununuhu, maka jika gilanya terkadang gila, terkadang sembuh, zawwaja zamanal ifaqati wa qamal hakimu anhu zamanal jununi, maka wali yang demikian boleh menjadi wali, boleh menikahkan seorang perempuan pada waktu dia sembuh. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang memang nanti gila, nanti sembuh, nanti gila, nanti sembuh, pas sembuh wali tersebut sudah diperbolehkan untuk apa? Untuk menikahkan seorang perempuan. Tetapi kalau di masa gilanya bagaimana? Waqama anhu wal qamal hakimu anhu zamanal jununi, dan seorang wali hakim yang melaksanakan pernikahannya, dia yang menikahkan seorang perempuan di waktu gila walinya. Jadi pas walinya gila, jangan wali yang nikahin, jangan, tapi berpindah kewalian kepada siapa? Kepada wali hakim. Jadi kasusnya demikian. Wali yang tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan, yang termasuk mani penghalang apabila gila, tapi gilanya gila yang apa? Gila yang mutbiqan, yang permanen, tidak sah untuk menjadi wali. Tetapi kalau dia gilanya jununan mutaqatti'an, nanti gila, nanti gagah, maka di zaman sembuhnya diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan. Di masa gilanya tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan. Jelas ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين